Di sebuah desa kecil di Sumatera, hiduplah seorang nelayan muda bernama Toba. Ia adalah pria berusia 25 tahun dengan wajah tampan khas Nusantara, kulit sawo matang, dan rambut hitam legam yang selalu diikat. Suatu hari, saat ia memancing di sungai yang tenang, ia menangkap seekor ikan mas berwarna keemasan yang sangat besar. Anehnya, ikan itu bisa berbicara, memohon agar dilepaskan. Setelah mempertimbangkan, Toba merasa iba dan membebaskan ikan itu. Ketika ia kembali ke rumah, ia terkejut menemukan seorang wanita cantik menunggunya di depan pondoknya. Wanita itu mengenakan kain songket emas dan berkata bahwa ia adalah perwujudan dari ikan yang diselamatkan. Mereka pun jatuh cinta dan menikah. Wanita itu memperingatkan Toba agar tidak pernah mengungkit asal-usulnya sebagai ikan. Bersama, mereka hidup bahagia, bercocok tanam di ladang kecil. Namun, peringatan itu membawa bayang-bayang misteri di hati Toba. Setelah beberapa tahun, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir adalah anak yang ceria, dengan rambut hitam keriting dan mata yang tajam. Namun, ia juga dikenal nakal dan suka melanggar aturan. Samosir sering membantu ayahnya di ladang, tetapi ia juga gemar mencuri makanan dari tetangga. Suatu hari, saat Toba lelah bekerja, ia marah besar kepada Samosir dan menyebutnya sebagai anak ikan. Kata-kata itu langsung mengubah segalanya. Istrinya mendengar kata-kata itu dan merasa dikhianati. Dengan air mata, ia mengungkapkan bahwa ia harus kembali ke wujud aslinya. Ia mengutuk desa itu menjadi danau, yang kelak dikenal sebagai Danau Toba. Saat hujan deras mulai turun, wanita itu memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Dengan suara gemuruh, ia melangkah ke sungai, berubah kembali menjadi ikan mas raksasa, dan menghilang ke dalam air. Desa yang tenang berubah menjadi pemandangan yang mencekam, dengan air yang mulai naik perlahan menggenangi tanah. Toba mencoba menyelamatkan anaknya, Samosir, yang menangis ketakutan. Mereka berlari ke tempat yang lebih tinggi, tetapi air terus naik dengan cepat. Suara guntur dan kilat menghiasi malam itu, menambah suasana horor. Desa-desa tenggelam satu persatu. Ketika pagi tiba, air sudah menutupi seluruh desa, hanya menyisakan sebuah pulau kecil di tengah danau yang luas. Toba menyadari bahwa pulau itu adalah tempat terakhir di mana ia dan anaknya berdiri sebelum istrinya menghilang. Pulau itu kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Setelah air danau menenggelamkan seluruh wilayah, Pulau Samosir menjadi satu-satunya tempat yang terlihat. Toba hidup dengan rasa bersalah mendalam. Ia kerap duduk di tepi danau, menatap pulau kecil yang ia beri nama Samosir, mengenang istrinya yang berubah menjadi ikan mas. Penduduk desa yang selamat mulai mendatangi danau untuk menyelidiki kejadian aneh tersebut. Mereka sering mendengar suara-suara aneh dari dasar danau, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di sana. Mitos tentang roh wanita penjaga danau mulai berkembang. Toba memperingatkan penduduk untuk tidak mencoba menyelami danau atau memancing ikan besar. Ia percaya bahwa istrinya masih ada di dalam air, menjaga kedamaian danau dan pulau kecil itu. Namun, larangan itu malah memicu rasa ingin tahu yang lebih besar. Setelah beberapa waktu, penduduk desa mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar danau. Beberapa saksi mengaku melihat ikan mas raksasa muncul di permukaan danau saat bulan purnama. Cahaya bulan memantulkan kilauan emas dari tubuh ikan tersebut, menciptakan suasana mistis yang membuat mereka merasa takut sekaligus takjub. Seorang pemuda desa, yang dikenal pemberani, memutuskan untuk mendekati ikan tersebut. Saat ia mendayung perahu kecilnya ke tengah danau, tiba-tiba badai muncul tanpa peringatan. Angin kencang dan ombak tinggi menghempaskan perahunya kembali ke daratan. Ia bersumpah bahwa ikan mas itu memiliki kekuatan gaib. Toba, yang kini dianggap sesepuh desa, merasa ini adalah peringatan dari istrinya. Ia menceritakan kembali legenda terbentuknya danau kepada para penduduk. Suaranya penuh emosi, menciptakan suasana yang begitu menyentuh, hingga banyak penduduk menangis mendengar kisahnya. Suatu malam, seorang wanita desa bermimpi tentang seorang wanita cantik berambut panjang yang meminta penduduk menjaga danau. Dalam mimpinya,
Wanita itu berkata bahwa danau adalah tempat tinggal roh-roh penjaga yang akan marah jika dilanggar. Setelah cerita mimpi itu tersebar, penduduk mulai berhati-hati. Mereka mendirikan altar kecil di tepi danau untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual sederhana, mereka dapat menjaga hubungan baik dengan roh-roh penjaga. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa pemuda desa mencoba mengabaikan larangan dan memancing di area terlarang. Ketika mereka melakukannya, cuaca tiba-tiba berubah drastis, dan mereka nyaris tenggelam sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke darat. Pada malam yang hening, seorang tetua desa menceritakan sebuah kisah yang mengejutkan kepada sekelompok pemuda. Ia mengungkapkan bahwa nenek moyang mereka telah mengabaikan sebuah pesan penting dari masa lalu. Pesan itu adalah larangan untuk tidak pernah mengkhianati janji kepada penguasa danau. Menurutnya, itulah alasan mengapa ada banyak kejadian aneh yang tak dapat dijelaskan. Para pemuda, yang penasaran akan kebenaran cerita itu, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka menjelajah ke sudut-sudut desa dan menemukan batu bertuliskan mantra kuno di tepi danau. Saat mereka mencoba membaca tulisan itu, angin kencang tiba-tiba berhembus, seolah memberi peringatan. Ketika mereka kembali ke desa, mereka menemui sang tetua dan meminta penjelasan. Tetua itu mengatakan bahwa batu tersebut adalah tempat sumpah nenek moyang mereka. Ia memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu tempat itu, karena bisa memicu kutukan yang lebih besar. Pesannya penuh rasa cemas, namun tidak semua pemuda percaya. Keanehan mulai terjadi lebih sering. Air danau yang biasanya tenang mulai menunjukkan riak besar, bahkan saat tidak ada angin. Suara-suara aneh terdengar dari dasar danau, seperti bisikan atau nyanyian misterius yang hanya terdengar saat malam tiba. Penduduk desa mulai ketakutan dan membatasi aktivitas di sekitar danau. Seorang pemuda desa yang dikenal pemberani memutuskan untuk menyelam ke dasar danau untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Ketika ia menyelam, ia melihat bayangan samar dari sosok wanita yang melambai ke arahnya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, ia merasa terseret oleh arus kuat dan nyaris tenggelam. Pemuda itu berhasil kembali ke daratan dengan bantuan teman-temannya. Dengan napas tersengal-sengal, ia menceritakan pengalamannya. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dasar danau, sesuatu yang tidak ingin diganggu. Penduduk desa semakin yakin bahwa legenda itu nyata. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk memimpin ritual kuno yang diakini dapat menenangkan roh danau. Mereka mengumpulkan semua penduduk di tepi danau dan membawa sesajen berupa hasil bumi, bunga, dan kain ulos. Prosesi ini diiringi doa-doa dan nyanyian tradisional yang bergema hingga ke pegunungan. Namun, saat ritual sedang berlangsung, air danau tiba-tiba bergolak hebat. Dari tengah danau muncul pusaran air besar, seakan ada sesuatu yang akan keluar dari kedalaman. Penduduk berteriak dan mulai panik, tetapi para tetua memohon agar semua orang tetap diam dan melanjutkan doa. Dari pusaran air itu, muncul siluet wanita dengan pakaian tradisional yang terlihat memancarkan cahaya keemasan. Wanita itu, yang diakini sebagai roh penjaga danau, memberikan peringatan, "Jangan pernah melupakan sumpah leluhurmu." Suaranya menggema, sebelum ia perlahan menghilang ke dasar danau. Setelah kejadian itu, penduduk desa mulai menjaga hubungan yang lebih baik dengan alam dan menghormati warisan leluhur mereka. Danau Toba kembali tenang, seolah memberikan restu. Para pemuda desa mulai mempelajari kembali tulisan kuno dan cerita-cerita leluhur untuk memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak terulang. Desa itu mulai menjadi pusat pelestarian budaya lokal, menarik perhatian orang dari daerah lain. Ritual penghormatan dan perayaan budaya diadakan secara rutin, menarik pengunjung yang ingin belajar tentang legenda Danau Toba dan keindahan tradisi Nusantara. Danau Toba kini tidak hanya menjadi kebanggaan desa tetapi juga menjadi simbol keharmonisan antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Meski zaman terus berubah, penduduk desa bertekad untuk menjaga keindahan dan kesucian danau yang telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang mereka.